Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah untuk patologi ya. Kali ini materinya adalah pemeriksaan laboratorium penyakit endokrin metabolik. Oke, jadi sebelum kita mulai ya, kita harus tahu dulu apa itu sistem endokrin ya. Jadi sistem endokrin adalah kelenjar ya, atau suatu organ yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan atau mensekresi hormon. Di mana kelenjar endokrin ya merupakan kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon, dan juga beberapa bagian dari organ tubuh manusia juga memproduksi ya, dan juga merilis hormon. Ada kelenjar pineal, hipotalamus, pituitari ya, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis pada laki-laki. Oke, apa itu kelenjar endokrin ya? Jadi ini sudah kalian bahas di anatomi dan fisiologi ya. Kita sedikit ulik lagi. Jadi sistem endokrin itu adalah the primary endocrine glands are the pituitary. Jadi kelenjar primer ya, the master gland-nya adalah kelenjar pituitari. Kemudian ada pineal, tiroid, paratiroid, dan lain sebagainya. Di mana fungsinya adalah untuk memproduksi dan untuk meregulasi ya substansi-substansi kimia yang dinamakan hormon. Jadi hormon itu adalah suatu transmitter kimia, digunakan atau dilepaskan ya pada jumlah yang kecil oleh kelenjar dan ditransportasikan di pembuluh darah untuk kemudian dilepas di target organ atau sel-sel lain. Hormon sendiri itu merupakan pengirim pesan kimiawi ya, untuk mentransformasikan atau mentransferkan informasi dan instruksi dari satu sel ke sel yang lain. Kemudian ya hormon itu juga mempengaruhi atau berfungsi untuk meregulate pertumbuhan ya, mendevelopment mood, kemudian jaringan tisu, metabolisme, dan fungsi seksual. Hiposekresi atau hipersekresi dari hormon dapat mengakibatkan gangguan ya pada body, baik itu dan itu dinamakan adalah disorder atau gangguan hormonal pada tubuh. Oke ya, ini sudah dijelaskan ya. Jadi endocrine system dan nervous system bekerja bersama ya untuk menciptakan homeostasis ya, atau balance, di mana hipotalamus mengumpulkan ya lokasi-lokasi sel tertentu di otak, kemudian dihubungkan dengan dua sistem. Hal ini mengakibatkan adanya produksi kimiawi ya, zat-zat kimiawi yang nantinya akan ditujukan ya ke organ-organ yang tertentu itu ya, sesuai dengan fungsinya. Oke, kelenjar pituitari ya, atau pituitary gland ini berfungsi untuk pertumbuhan ya dan perkembangan tulang ya, otot, dan organ-organ lain. Dan juga kelenjar pituitari digunakan untuk meningkatkan proses sintesis protein dan mendekrease atau mengurangi penggunaan glukosa, serta memulai ya, atau digunakan sebagai awal untuk menghancurkan lemak. Oke, ini ada adenokortikotropin dan lain sebagainya. Ini adalah hormon-hormon ya yang digunakan untuk pertumbuhan. TSH ya, thyroid stimulating hormone, ini juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada sekresi ya dari kelenjar pituitary gland, ada FSH, digunakan untuk merupakan gonadotropik hormon ya pada wanita,
follicle stimulating hormone, bertujuan untuk menstimulasi ya pertumbuhan atau perkembangan dari ovarium, dan untuk laki-laki yaitu digunakan sebagai tempat ya untuk memproduksi sperma. Oke, ini juga sama ya, luteinizing hormone itu adalah hormon gonadotropik yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan korpus luteum ya di ovarium perempuan atau wanita, dan juga memproduksi testosteron ya untuk laki-laki. Kemudian ada prolaktin ya, bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan dari kelenjar mamae dan produksi air susu ya ketika masa kehamilan. Ya, kemudian the sucking motion of the baby stimulate prolactin secretion. Jadi teknik atau isapan dari bayi itu menstimulasi sekresi dari hormon prolaktin. Kemudian ada melanocyte stimulating hormone ya. Ini berfungsi untuk regulate skin pigmentation ya and promote the deposit of melanin in the skin after exposure to sunlight. Jadi berfungsi untuk meregulasi sel melanosit ya yang ada di kulit. Kemudian ADH, antidiuretic hormone, ini adalah menstimulasi reabsorpsi dari air di renal tubule. Kemudian hiposekresi dari hormon ini dapat menyebabkan diabetes insipidus. Nah, itu salah satu gangguan dari adanya kekurangan hormon ADH. Kemudian ada oksitosin ya, menstimulasi kontraksi pada uterus ketika persalinan ya, dan partus gitu ya. Kemudian juga hormon ini bisa disintesis, digunakan untuk menginduksi proses persalinan sehingga bayi cepat berkontraksi dan bayi cepat lahir. Kemudian juga ada ini ya, pineal gland ya, atau kelenjar pineal. Bentuknya ya pin concept, jadi bentuknya seperti cone ya atau segitiga gitu ya, seperti piramid, dan hanya berdiameter 1 cm. Untuk pineal gland ini ya, memang dia punya efek untuk siklus tidur ya, dan kemampuan biologikal lain ya, seperti penurunan dari hormon atau dari sekresi gastrik ya pada lambung ketika malam hari. Kemudian serotonin ya, serotonin juga disekresi oleh pineal gland. Serotonin merupakan neurotransmitter yang meregulasi intestinal movement dan terkait dengan mood ya, kemudian ngantuk, kemudian marah, dan metabolisme. Ini adalah fungsi atau tugas ya dari serotonin sebagai neurotransmitter. Kemudian sekresi dari kelenjar tiroid ya, the thyroid gland play a vital role in metabolism and regulate the body's metabolic process. Jadi untuk kelenjar tiroid ini berfungsi untuk meregulasi proses metabolik pada tubuh ya, seperti kalsium, kemudian juga homeostasis pada blood plasma ya. Ini membutuhkan sekresi, membutuhkan hormon tiroid. Merupakan fungsi dari kelenjar tiroid. Kemudian sekresi dari kelenjar tiroid ya, ada tiroksin atau kita sebut T4, kemudian triiodothyronin atau T3, di mana penting ya untuk basal metabolic rate ya, atau kalori yang dibakar ketika sedang beristirahat. juga berpengaruh terhadap perkembangan fisikal dan mental development
Kemudian kekurangan dari T3 dan T4 ini akan menyebabkan kretinisme, mixed edema, dan Hashimoto disease. Oke, kalian bisa cari itu ya, kretinisme seperti apa, mixed edema seperti apa, dan Hashimoto disease seperti apa. Kemudian hipersekresi pada T3 dan T4 itu bisa menyebabkan penyakit Graves' disease, goiter, dan Bezold disease. Oke, coba kalian cari ya, Graves' disease, goiter, dan Bezold disease seperti apa bedanya. Kemudian sekresi dari kelenjar paratiroid ya. Jadi the two pair of parathyroid gland are located on the dorsal or back side of the thyroid gland. Jadi kalau tiroid itu di depan, parathyroid terletak di back side atau di belakang kelenjar tiroid. Ya, parathyroid menstimulasi berperan ya untuk metabolisme fosfor ya. Kemudian too little result in cramping, too much result in osteoporosis or kidney stone. Jadi terlalu sedikit juga bermasalah, terlalu banyak itu juga akan menyebabkan osteoporosis atau batu ginjal gitu ya. Kemudian ada lagi the islets of Langerhans. Jadi pulau Langerhans ya. Ini adalah small cluster of cell located in the pancreas. Jadi letaknya islet of Langerhans ini di pankreas. Sekresi dari islet of Langerhans atau dari pulau Langerhans adalah yang pertama alpha cell ya, berfungsi untuk membreakdown glikogen menjadi glukosa. Alpha cell ya berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah. Oke ya, sekali lagi ya, alpha cell berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah dengan cara membreakdown atau memecah ya glikogen menjadi glukosa. Kemudian beta cell berfungsi ya mensekresi hormon insulin, di mana beta cell penting untuk memaintain level gula darah tetap normal. Ya, jadi kekurangan insulin atau ketidakadekuatan insulin maka menjadi penyebab diabetes mellitus. Kemudian delta cell suppress the release of glucagon and insulin. Delta cell berfungsi untuk menekan pengeluaran dari glucagon dan insulin. Oke ya. Kemudian ada the adrenal gland ya, jadi triangular shape adrenal, bentuknya segitiga seperti triangular tiga sudut ya gitu ya. Lokasinya di top of each kidney, jadi di atas ginjal ya. The inside is called the medulla and the outside layer is called the cortex. Jadi yang di dalam dinamakan medulla dan di luar dinamakan cortex seperti pada gambar. Ya, sekresi dari korteks adrenal yaitu yang pertama adalah kortisol ya, berfungsi untuk meregulasi karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian juga punya efek antiinflamasi ya, membantu tubuh ya ketika posisi atau ketika saat stres. Hiposekresi pada kortisol ya menyebabkan Addison disease. Hipersekresinya menyebabkan Cushing disease. Kemudian kortikosteron ya seperti kortisol, dia berfungsi seperti steroid ya, mempengaruhi kadar potasium dan sodium atau metabolisme potasium dan sodium. Kemudian ada aldosteron ya, dia berfungsi untuk regulasi elektrolit dan keseimbangan cairan atau air dengan cara meningkatkan sodium ya atau natrium dan menahan klorid serta mengekskresikan potasium. Kemudian ada androgen ya, several hormone include testosterone to promote the development of secondary sex characteristic in the male. Jadi androgen ini berfungsi untuk membangun ya, untuk membentuk karakteristik sekunder pada laki-laki ya, seperti tumbuh rambut di dada,
janggut, ya, kumis, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kerja dari androgen. Kemudian ada dopamin, ya. Dopamin digunakan untuk shock treatment, ya. Dia mendilatasi arteri, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan cardiac output serta meningkatkan urin output. Ini adalah dopamin. Ya, jadi ketika ada Anda kecelakaan atau Anda luka gitu ya, maka dopamin ini akan disekresi oleh kelenjar dari medula adrenalis, ya, untuk itu tadi ya, meningkatkan tekanan darah, kemudian meningkatkan increase cardiac output dan meningkatkan urin output. Ya, sekresi from the adrenal medulla yaitu epinefrin atau biasanya kita namakan adrenalin, ya. Epinefrin atau adrenalin meningkatkan tekanan darah sistolik, meningkatkan heart rate, dan meningkatkan cardiac output, sehingga rilis ya atau pelepasan glukosa dari liver juga semakin meningkat, memberikan energi yang instan gitu ya. Kemudian juga ada dilatasi bronkial, ya. Kemudian merilekskan pernafasan dan mendilatasi pupil untuk melihat lebih jelas. It is often used to counteract an allergic reaction. Jadi biasanya adrenalin akan keluar ketika Anda ada reaksi alergi pada tubuh Anda. Itu adrenalin akan keluar sebagai counter react terkait alergi. Kemudian norepinefrin, ya. Seperti epinefrin, dia digunakan atau dirilis ya ketika body di posisi under stress atau stress, ya. Dia menciptakan underlying influence in the fight or flight response. Jadi dia membantu ya pengambilan keputusan ketika seseorang itu berada pada posisi yang under stress. Dia mau bertarung atau lari, contoh misalnya ketika dikejar anjing gitu ya. Nah, ini norepinefrin bekerja untuk men-trigger menurunkan heart rate atau denyut nadi. Kemudian the ovaries, secretion of the ovaries, ya, the ovaries produce several estrogen hormone and progesterone. This hormone prepare the uterus for pregnancy, promote for the development of mammary gland, play a role in sex drive, and develop secondary sex characteristic in the female. Ya, jadi kalau progesteron sama tadi ya, dia digunakan untuk mematangkan uterus untuk kehamilan, membantu pengembangan ya atau perkembangan dari kelenjar mamai, dan juga berpengaruh pada kebutuhan seksual, dan juga sebagai membangun ya karakteristik sekunder pada wanita. Kalau estrogen ya esensial digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan maintenance ya atau perbaikan atau menjaga organ seks pada wanita. Kemudian ada testis ya. The testis produce the male sex hormone called the testosterone. It is essential for normal growth and development of the male sex organ. Jadi testis penting ya untuk pertumbuhan dan perkembangan organ seks laki-laki, dan testosteron juga berperan penting ya pada proses ereksi pada penis. Oke ya, secretion of placenta. Jadi during pregnancy the placenta serves as an endocrine gland. Jadi dia berfungsi sebagai kelenjar endokrin ya ketika placenta itu sudah berkembang. Oke, ini gastrointestinal mucosa ya. The mucosa of the pyloric area of the stomach secretes the hormone gastrin. Ya, jadi gastrin digunakan untuk menstimulasi produksi asam lambung ya untuk proses pencernaan. The mucosa of the duodenum and jejunum secretes the hormone secretin. Ini juga sama ya, secretin menstimulasi jus pankreas ya, kemudian mensekresi intestinal secretion juga berpengaruh. Kemudian thymus ya, thymus ya, gland has two lobes and is part of the lymphatic system.
It is a ductless gland and secrete thymosin. This is necessary for the thymus normal production of T cell for the immune system. Ya, jadi kelenjar timus ini juga berfungsi penting ya untuk memproduksi T cell yang digunakan sebagai salah satu salah satu anggota ya, atau salah satu peran penting untuk sistem imun. Oke, kita bahas sekarang adalah disorder of the endocrine system ya, gangguan-gangguan pada sistem endokrin. Ya, kalau di kelenjar tiroid ya, hormonnya namanya tiroksin, tadi sudah kita bahas. Ketika terlalu banyak, maka akan meningkatkan metabolic rate, meningkatkan food intake-nya, tetapi akan terjadi kekurangan penurunan pada berat badan. Hyperthyroidism atau Graves' disease ya, kemudian goiter, swollen neck, maybe bulging eyes. Ini juga akan terjadi ketika adanya overactivity ya, atau hormonnya terlalu banyak. Ini contoh goiter ya. Kemudian tiroksin ya, ketika dia underactivity atau terjadi hypothyroidism ya, akan terjadi Hashimoto disease, penurunan dari metabolic rate ya, low food intake but gain of weight. Jadi dia makannya sedikit tapi dia tetap ada peningkatan berat badan. Kemudian myxoedema, creatinism, dan juga bisa menyebabkan goiter. Ini adalah pasien dengan myxedema ya, jadi kulitnya streaking ya atau mengkerut. Terjadi karenanya adanya akumulasi dari mucopolisaccharides ya. Jadi mucopolisaccharides penumpukan sehingga ada terlihat seperti kulitnya itu streaking ya, atau bertumpuk gitu ya. Kemudian creatinism ya, adanya busung lapar ya, pendek, penampakannya pendek, infertil, gangguan pada neurologi, dan konstan fatigue ya, jadi lemas atau lelah yang berkepanjangan, dan obesity. Kemudian hormon lainnya yaitu kalsitonin ya, ketika dia berlebihan maka akan terjadi peningkatan kalsium pada tulang. Kemudian jika kurang akan terjadi penurunan ya kalsium. Kemudian kalau tetanus ya bisa terjadi ketika kalsitonin terlalu banyak. Kemudian underactivity ya, peningkatan kalsium dalam darah, penurunan kalsium pada tulang ya, akan terjadi osteoporosis dan juga dan juga batu ginjal. Kemudian parat hormon, kalau dia rendah akan terjadi low blood calcium ya, dan high bone calcium. Kemudian bisa juga menyebabkan tetanus. Overactivity sama ya tadi ya, bisa menyebabkan osteoporosis. Kalau insulin ya, hormon insulin yang disekresi oleh pankreas, ketika dia terlalu banyak maka bisa mengakibatkan low blood sugar level atau kadar gula darah rendah, dan mengakibatkan hipoglikemi. Ketika dia tinggi bisa mengakibatkan hiperglikemi atau diabetes. Glukagon ya, hormon glukagon juga sama, ketika dia lebih atau banyak dia bisa menyebabkan kadar gula darah tinggi dan menyebabkan diabetes. Ketika dia rendah, dia akan menyebabkan kadar gula darah rendah dan hiperinsulinisme. Oke, kalau growth hormone ya, dia ketika terlalu banyak bisa menyebabkan gigantisme ya. Kemudian akromegali ya, jadi adanya gangguan pada tulang ya. Kemudian ketika kurang maka dia akan menyebabkan dwarf itu pendek atau kita bilangnya cebol gitu ya. Ini adalah gigantism. The man holding the baby in the photo is 8 feet 2.5 inch tall. Jadi sangat tinggi sekali ya.
Ini adalah akromegali ya, tulang-tulang penyangganya kecil tetapi jari-jarinya lebih besar ya, itu akromegali. Ini adalah dwarfs ya atau cebol ya, occur when there is short supply of DH in childhood. There are two types of dwarfs, Lorentz and Froehlich. Jadi ada dua tipe ya, ada Lorentz dan Froehlich. Nanti coba kalian cari. Kemudian tiroksin ya, peningkatan akan menyebabkan goiter, hypothyroidism dan Graves' disease. Ketika kurang, maka akan menyebabkan goiter, hypothyroidism, Hashimoto disease dan myxoedema dan creatinism. Kalsitonin tadi sudah ya. Hormon ini juga sudah sama. Insulin sama. Oke ya, ini kalsitonin versus parathormon tadi dijelaskan ya. Cuma ini dalam bentuk tabel biar Anda lebih mudah membacanya. Oke, ini sudah insulin dan glukagon. Growth hormone ya juga akan. Nah, ini MSH, melanocyte stimulating hormone. Jadi ketika dia berlebih, dia akan menyebabkan kulit lebih gelap. Kemudian bila dia kurang, maka skin will not darken, kulit nggak akan menjadi gelap. Tetapi dalam beberapa kondisi bisa menyebabkan albinism. Oke, ini ya, ketika LH ya, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone ya, ini juga berhubungan dengan sterilitas ya, atau sterility. Jadi gangguan pada hormon-hormon ini akan menyebabkan fertilitas dari seseorang. Oke, ini adalah contoh dari corticosteroid imbalance atau ketidakseimbangan corticosteroid. Ya, ada Cushing syndrome. Ya, red cheek, jadi pipinya kemerahan, moon face, kemudian fat pads, ya ada red striation, jadi ada stretch mark ya, merah. Kemudian pore wound healing, ya ada luka, kemudian kulitnya tipis gitu ya, kemudian juga bisa terjadi osteoporosis. Oke, nah setelah kita membahas tadi permasalahannya, kita fokus ya pada diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus ini adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin. Kerja insulin atau keduanya yaitu terdapat dua tipe DM. DM tipe 1 terjadi karena kerusakan sel beta pankreas. Kemudian DM tipe 2 terjadi karena adanya resistensi terhadap insulin sehingga insulin tidak dapat bekerja dengan baik di jaringan perifer. Oke, ini adalah perbedaannya ya. Gejala awal DM tipe 1 lebih cepat, sedangkan DM tipe 2 bertahap. Untuk etiologinya, DM tipe 1 autoimun, kalau DM tipe 2 ada resistensi insulin dan kegagalan relatif dari sel beta pankreas yang sudah tadi kita jelaskan. Berat badan ya juga bisa. Pengobatan utama untuk DM tipe 1 adalah insulin. Kalau DM tipe 2 ini bisa dengan diet, dan penurunan berat badan juga harus dengan insulin. Oke, ini adalah cara-cara yang digunakan untuk mengetes ya apakah seseorang itu mengalami diabetes mellitus atau tidak. Yang pertama adalah metode reduksi ya, enzimatik. Kemudian glukosa darah sewaktu dapat diperiksa setiap saat. Glukosa darah puasa diperiksa setelah puasa minimal 8 jam. Glukosa darah 2 jam postprandial diperiksa 2 jam setelah makan 1 porsi makanan. Kemudian tes toleransi glukosa oral diperiksa 2 jam setelah pemberian glukoka anhidrous 75 gram. Ini adalah metode-metode yang digunakan untuk mengecek ya jumlah kadar gula darah pada seseorang. Metode pemeriksaan HbA1c. HbA1c adalah komponen Hb yang terbentuk dari reaksi non-enzimatik antara glukosa dengan N-terminal valin ya. Produk yang dihasilkan ini diubah melalui proses menjadi ketoamin yang stabil dan irreversibel. Ya, metode pemeriksaan HbA1c ini bisa menggunakan ion exchange chromatografi, HPLC, elektroforesis, dan imunoassay.
Oke, ini adalah skema tes diagnosis DM tipe 2 dan prediabetes. Ketika dia normal, ya, maka A1C-nya itu sekitar 5%, gula darah plasma pada saat puasa itu 9 sampai atau di bawahnya. Kemudian tes glukosa oralnya itu 139 sampai di bawahnya. Ketika diabetes, maka dia poinnya ketika A1-nya sampai 6,5 ke atas, gula darah puasanya itu 136 ke atas, dan oral glukosa tolerance testnya itu lebih dari 200. Kemudian ada pemeriksaan glycated albumin, ya. Jadi GA, glikosilasi adalah ikatan molekul gula seperti glukosa pada lipid atau protein seperti albumin. GA menurun pada saat kadar gula menurun dan meningkat pada saat kadar gula darah meningkat. Jadi ketika ada peningkatan GA, berarti kita bisa mengindikasikan orang tersebut mengalami peningkatan kadar gula darah. Kemudian pemeriksaan chip peptida, ya, digunakan untuk memeriksa peptida yang dilepaskan oleh sel beta pankreas. Ketika sel beta pankreas itu rusak atau ada gangguan, maka peptidalah yang dikeluarkan. Ya, ini nilai rujukannya adalah 0,51 sampai 2,72. Oke, pemeriksaan menda keton, ya, pemantauan menda keton dalam darah dan urin penting untuk mencegah ketoasidosis diabetikum. Jadi keton ini adalah semacam racun, ya, jadi harus dikeluarkan. Nah, ketika ada benda-benda keton dalam darah dan urin sangat banyak, maka akan beresiko terjadinya ketoasidosis, dan ini berpotensi mengakibatkan keracunan, ya, tubuh menjadi teracuni sehingga akan mengakibatkan shock, ya. Kemudian pemeriksaan hormon insulin, ya, ada diagnosa insulinoma, resistensi insulin, dan monitor kadar insulin pankreas. Jadi insulin juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah ada gangguan pada proses sekresi insulinnya. Oke, ini adalah metode homeostatic model assessment, ya, metode insulin metode untuk mengatur resistensi insulin dan fungsi sel beta. Oke, kemudian hormon tiroid, ya. Pemeriksaan hormon tiroid merupakan pemeriksaan imunologi yang cukup sering diminta oleh klinis mengingat jumlah penderita penyakit tiroid yang cukup banyak. Pemeriksaan ini bukan merupakan pemeriksaan rutin, ya, namun apabila dicurigai menderita penyakit tiroid baru diperiksa. Oke, ya, ini. Jadi thyroid stimulating hormone ini mengukur kadar thyroid stimulating hormone dalam darah dengan metode yang sensitif, berfungsi untuk menstimulasi sekresi hormon thyroid yang sangat penting bagi tubuh sehingga digunakan untuk men-screening kelainan thyroid, ya. Contoh seperti hypothyroidism dan hyperthyroidism. Kalau T4, ya, pemeriksaan T4 juga digunakan untuk mengukur konsentrasi hormon T4 yang dikeluarkan berlebihan pada kondisi hipertiroid atau diproduksi kurang pada kondisi hipotiroid. Pemeriksaan FT4 dalam mendiagnosa kondisi tiroid seseorang lebih baik daripada T4 karena tidak dipengaruhi oleh perubahan tiroksin binding protein. Itu, ya. Jadi pemeriksaan T3 dan 4 ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi dari tiroid. Sama, ya, T3 juga. Nah, pemeriksaan lainnya yaitu anti-tiroglobulin antibody adalah autoantibody terhadap tiroglobulin dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Pada penyakit autoimun, maka antibody akan dihasilkan lebih banyak karena adanya reaksi dari radang di kelenjar tiroid. Ya, ini sebagai salah satu contoh pemeriksaan untuk kelenjar tiroid.
Oke, ini interpretasinya ya, TSH, FT4, dan T3. Ketika tiga indikator ini normal, maka interpretasinya normal. Ketika TSH kurang, bernilai kurang, dan FT4 normal, sedangkan T3 juga normal, maka bisa dikatakan hipertiroid subklinis, dan seterusnya. Oke, itu saja dari saya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya, dan jangan lupa ditulis di kolom komentar ya terkait dengan kesimpulan materi, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.